Bung Kodari, Bung, begitu sakti mengatakan ini. Dan Pak Luhut mengatakan kita tidak curang pun kita menang. Dari mana tahu? Pak Luhut ya tahu dari omongannya Kodari. Kita akan susun kemenangannya begini. Bung, ini Sontoloyo apa enggak ini? Bukan Sontoloyo ini. Jadi Kodari itu Sontoloyo dalam dirinya sendiri, Sontoloyo dalam urusannya dengan birokrasi, Sontoloyo dalam citranya sebagai orang yang sebenarnya dasar-dasar hidupnya itu akademis. Tapi Sontoloyo, mengapa Sontoloyo? Ya kita hanya heran bagaimana orang yang anggun hidup dalam dunia akademik tapi bisa diajak melacur. Melacur, Bung, namanya melacur. Salam, Bung. Salam dari kanal Anak Bangsa. Saya hadir lagi. Dan terima kasih Anda memperhatikan diskusi ini. Ini menjadi diskusi kita bersama. Bung, ngomong-ngomong ini begini ini. Ini Pak Luhut. Pak Luhut itu tersinggung. Marah. Marah, Bung, betul-betul marah. Karena ada orang-orang yang mengkritik pemerintah. Dalam alam demokrasi atau dalam alam apa saja, pemerintah dikritik itu ya menjadi bagian dari kehidupan, Bung. Kita yang tidak ikut dalam pemerintahan, kita yang bukan anggota birokrasi, menyaksikan, Bung, berbagai tindakan. Ada yang tentu saja patut kita syukuri, ada yang tentu saja kita terima tanpa komentar. Ada yang bikin kecewa, tapi kita ya masih bisa menganggap itu bukan persoalan, lalu kita diamkan. Tapi kalau suatu persoalan itu sudah sampai pada tahap yang berlebihan, Bung. Yang berlebihan itu ya Pak Luhut tahu lah. Tempo hari Pak Luhut memberi suatu komentar. Komentar yang bertentangan dengan apa yang sedang terjadi. Jauh sebelum pemilu, jauh sebelum coblosan. Jauh, Bung. Itu tindak menyimpang itu udah terasa oleh masyarakat. Tindak menyimpang terasa. Kalau tindak menyimpang itu hanya dalam bentuk presiden turun tangan dan kampanye, mungkin itu penyimpangan yang ya sudahlah, mengecewakan tapi kita bisa diamkan. Yang lain mungkin tidak, tapi untuk orang tertentu ya sudah diamkan. Lalu penyimpangan mengerahkan tenaga ASN, mengerahkan tenaga penegak hukum, menerahkan aparat kepolisian, mengerahkan aparat TNI supaya memihak 02, supaya memperkukuh 02. Kan jelas, Bung. Jelas. Tindakan menyimpang itu bukan hanya gejala yang nampak, tapi tindakan-tindakan nyata. Itu nampak sekali di permukaan kehidupan masyarakat kita. Narasi politik kita isinya penyimpangan. Jadi tidak berlebihan, Bu. Tidak berlebihan kalau kita mengatakan begitu. Tapi itu hari Pak Luhut itu meneriakkan, buat apa kita menyimpang? Wong kita tidak menyimpang aja pasti menang. Atau buat apa kita curang? Nggak usah curang, kita nggak curang pun menang. Itu Pak Luhut, omongannya itu, Bung. Padahal kita punya suatu rekam jejak, suatu penyimpangan yang terasa sangat awal,
sudah dilakukan. Ya kita tahu itu menyangkut sekali lagi, menyangkut orang luar birokrasi, orang luar yang hidupnya berdasarkan basis-basis akademik, orang luar yang kelihatannya menampakkan diri netral, kelihatannya menyampaikan sesuatu fenomena berdasarkan kriterium akademik, kriterium sebutannya ilmiah, dan dianya sendiri bagian dari golongan orang terpelajar, orang yang hidupnya dipandu metodologi. Tapi orang itu dari awal, sekali lagi tiap ada momentum untuk mengatakan ini saya katakan, karena itu barang yang berlebihan, reaksi kita tidak berlebihan, tapi reaksi kita muncul tiap saat kita ingat, begitu saja. Sesudah menyebut itu nama Qodari, ya Qodari, apalagi berteriak-teriak pilihlah 02 akan menang, angka kemenangannya sekian, dipamerkan angka sesuatu yang sifatnya kita mengira itu sebuah prediksi, tapi ternyata itulah kenyataan sesudah coblosan. Apakah itu prediksi Wah bukan, kalau begitu bukan. Kalau begitu itulah rancangan cara-cara mengalahkan orang dengan angka sekian. Persis. Jangan milih Ganjar. Milih Ganjar itu akan menjadi suara yang angus. Qodari begitu sakti. Begitu sakti mengatakan ini. Dan Pak Luhut mengatakan kita tidak curang pun kita menang. Dari mana tahu? Pak Luhut ya tahu dari omongannya Qodari. Kita akan susun kemenangannya begini. Ini Sontoloyo apa enggak ini? Bukan Sontoloyo ini. Jadi Qodari itu Sontoloyo dalam dirinya sendiri, Sontoloyo dalam urusannya dengan birokrasi, Sontoloyo dalam citranya sebagai orang yang sebenarnya dasar-dasar hidupnya itu akademis. Tapi Sontoloyo. Mengapa Sontoloyo? Ya kita hanya heran. Bagaimana orang yang anggun hidup dalam dunia akademik, tapi bisa diajak melacur. Melacur namanya melacur. Melacur itu pelacuran, mungkin dibayar, mungkin apa, atau dibayar berlebihan kita tidak tahu. Tapi kita tahu bahwa dia menjadi bagian dari pelacuran. Kemenangan ditentukan lebih dulu. Dan itu Pak Luhut sampai sekarang marah. Kalau ada orang yang mengkritik, watak mengkritik terhadap tindakan penguasa yang berlebihan, ya kritiknya ya tajam, kritiknya ya terserak dari mana-mana. Masyarakat akademik ya kita sudah tahu bisa tampil dengan kemarahan karena nurani mereka tidak bisa membiarkan kecurangan semacam ini. Bukan karena kecurangan itu sendiri, tapi kecurangan itu menimbulkan kerusakan, menghancur luluhkan aturan-aturan hukum, menghancur luluhkan aturan-aturan konstitusi, dan itu artinya mengoyak, meluluh lantakkan demokrasi. Kita kan percaya demokrasi sebagai suatu sistem nilai dalam dunia politik, sistem nilai yang kita anut dihancurin. Ya siapa yang akan rela begitu? Kalau kita rela begitu, pemerintahan itu akan menjadi satu kekuatan yang tidak mau dikontrol. Pak Luhut itu ya mungkin Pak Luhut berguru ya Pak Luhut. Saya kenal itu Pak Luhut mungkin berguru. Kalian yang marah-marah melulu angkat kaki. Pak Luhut tidak pernah bertanya marahnya itu apa, marahnya itu kenapa, apa sebabnya marah. Beliau belum pernah itu mencoba paham, mencoba merumuskan. Andai kata beliau mencoba paham, ya saya mengerti,
Saya mengerti Anda pun pemilik republik ini. Saya mengerti Anda pun penjaga republik ini. Jadi kalau Anda tersinggung, Anda marah, saya kira itu masuk akal ya. Saya paham. Andai kata beliau berkata begitu, dan kecurangan tetap jalan, keculasan tetap jalan, penyimpangan tetap jalan, tapi omongannya begitu, setidak-tidaknya omongannya menunjukkan sesuatu, Bung. Sesuatu yang namanya empati terhadap sesama warga negara. Tapi Pak Luhut ya mungkin sedemikian rupa membela Presiden. Pak Luhut sedemikian rupa turut marah karena Presiden kan sumpek, Bung, dikritik melulu. Dan Presiden tidak mau ditanya, ya kalau kalian nanya penyimpangan, kalau kalian nanya ketidakjujuran dalam pemilu, tanyalah kepada KPU, gitu. Beliau tidak mau ditanya, biarpun segala macam hal yang namanya penyimpangan, yang namanya beliaulah insinyur, beliaulah arsitek, dan beliau termasuk aktor lapangan, beliau termasuk yang melaksanakan. Pak Luhut ya tahu itu, lebih dari tahu segalanya dibanding orang kayak saya yang dari luar. Pak Luhut tahu. Tapi Pak Luhut bilangnya itu juga begitu beautiful omongannya. Itu tidak perlulah kita curang. Apa curang? Tidak curang aja kita menang. Kalau kita tanya, Pak Luhut tahunya menang dari mana? Nanti jawabannya itu bilang, ya kata Kodari, Sontoloyo Kodari, Sontoloyo kau Kodari, Sontoloyo. Ya begitu. Pak Jokowi menyimpang, Pak Jokowi arsitek dari itu semua, tapi kita marahnya marah biasa. Marah kita kepada sesama kolega dari dunia akademik, besar marahnya, Bung. Tidak pantas Kodari menganggap dirinya bagian dari orang-orang merdeka, orang-orang yang hidupnya betul-betul dari dunia akademik, dan dari omongan demi omongan, dari resistensi demi resistensi, dari perlawanan demi perlawanan. Pemerintah membayar, ada orang yang mengeluarkan itu 1 rupiah untuk orang kayak saya? Gak ada. Orang kayak Kodari bisa menjual, melacurkan mentalitas, melancurkan hidupnya. Begitu, Bung. Begitu, Bung.